Saya menghimbau kepada umat muslimin se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke supaya pegang teguh kitab Salafi, yaitu kitab Fathul Wahhab, mustanad Pancasila, mustanad NKRI. Insya Allah kita memegang itu akan sejahtera dunia dan akhirat. Semuanya ini Pancasila dapat dari kitab Fathul Wahhab karangan Imam Zakaria Al-Ansori. Kenapa? Karena Imam Zakaria Al-Ansori itu ulama besar mutaakhirin, punya wilayah dua, wilayah ukhrawiyah dan wilayah dunyawiyah. Wilayah ukhrawiyah Zakaria Al-Ansori Imamul Abdal, wilayah ukhrawiyah Imam sebagai sebuah kebenaran, karena unyil itu lambang kebenaran, wali akhlaknya menyerupai Rasulullah dan juga fisiknya menyerupai Rasulullah, kata menantunya saudara. Jadi mari kita tinjau, benarkah Kiai Imad menobatkan Bung Roma sebagai wali? Ini kita dengar dulu videonya ya. Kita kalau potong video mereka itu substansinya tidak hilang. Walaupun videonya nggak mungkin kan kita ambil video mereka semuanya. Kita ambil poinnya. Jadi kalau mereka ngambil setengah-setengah diviralkan kemudian diterima oleh otak-otak dongo, ya sehingga mereka menganggap bahwa ini sebuah kelucuan ketika mereka menertawakan perkataan Kiai Imad. Ternyata mereka sedang menertawakan dirinya sendiri, saudara. Ada kiai yang hafal seluruh lagu-lagu Roma Irama, namanya Kiai Haji Raden Syarif Rahmat. Itu di rumahnya bukan kitab, dia mah kaset semua. Masya Allah, padahal hafal Quran, pinter baca kitab kuning, tapi ngefan banget sama Roma Irama sampai dia mengatakan bahwa Roma Irama adalah waliyun min auliyaillahi ta'ala. Kalian sebagai orang Indonesia yang mengerti bahasa Indonesia, kira-kira paham kalimat ini? Ya, kalau mereka kita maklum, mungkin nggak bisa bahasa Indonesia. Saya juga nggak pinter-pinter amat bahasa Indonesia, tapi saya memahami. Paham? Saya ulang sekali lagi. Ada kiai yang hafal seluruh lagu-lagu Roma Irama, namanya Kiai Haji Raden Syarif Rahmat. Itu di rumahnya bukan kitab, dia mah kaset semua. Masya Allah, padahal hafal Quran, pinter baca kitab kuning, tapi ngefan banget sama Roma Irama sampai dia mengatakan bahwa Roma Irama adalah waliyun min auliyaillahi ta'ala. Kalian paham? Yang menobatkan Bung Roma sebagai wali, apakah benar Kiai Imad? Apakah benar Kiai Imad? Simak baik-baik. Mereka marah karena Bung Roma bukan orang gila. Bung Roma bukan one second. Bung Roma bukan Abu Bakar yang rokok gini. Jadi framingan mereka sekarang ya saya kanter. Kalau dulu boleh lah, nggak ada yang kanter. Saya masih aktif sebagai kibinnya. Kanteran mereka malah berbalik kalau dulu. Karena fitnah mereka dahsyat. Dilakukan secara terstruktur dan masif bersama jamaah-jamaah kibinnya. Iya, kalau misalnya Bung Roma nih, Bung Roma ini dinisbatkan sebagai ataupun dikukuhkan sebagai wali, kenapa? Kenapa? Kan nggak ada masalah. Daripada orang gila kita jadikan wali, provokator kita jadikan wali, kemudian bercerita garomah-garomah yang tidak masuk di akal dan tidak masuk di nalar. Kenapa? Yang penting kan Bung Roma tidak melakukan hal-hal khurafat sehingga dijadikan sebagai kekuatan super dari seorang wali. Aldo, Bahar. Itu ngomongnya di depan kucluk-kucluk kibinnya.
di markas Tuyul Ad-Dawiri. Udah semangat mau meledek Kiai Imad, malah keledek diri kita sendiri. Makanya saya bilang otak mereka itu nggak jalan. Kalau otak mereka jalan, nggak mungkin ini dipermasalahkan. Itu fitnah, saudara. Jelas rekam jejaknya ada, jelas videonya ada, jelas perkataan Kiai Imad di sini. Kira-kira kita yang waras paham tidak? Paham tidak? Kalau wali bagi mereka orang yang mi'raj dengan kambing, yang tidak tidur 33 hari, yang sholatnya di rakaat pertama, satu rakaat itu bisa menghatamkan 30 juz Al-Quran. Itu wali, umurnya baru 6 tahun. Jangankan kepala kita yang waras, pantat kita aja nggak nerima, nolak. Jadi wali yang seperti itu yang bisa memalsukan kuburan ataupun kuburan kosong. Jadi wali itu. Kalau Bung Roma dikatakan wali oleh Kiai Imad nggak terima karena orang waras. Ya seperti itu kira-kira. Kalau kita bandingkan 1 second dengan Bung Roma, lebih manfaat mana untuk masyarakat? Jawab jujur dalam hati. Yang kedua, yang Abu Bakar itu, yang rokok cas-cos itu, yang telanjang kalau ke masjid. Itu kira-kira lebih bermanfaat mana Bung Roma sama dia? Kemudian sama Waliul Unyil. Kira-kira lebih bermanfaat mana? Roma atau Unyil? Mikir, kalian mikir sendiri. Kita kalau ketemu wali mereka ngasih duit, ngasih mobil buat dicoret-coret. Kalau Bung Roma, lagu-lagunya dipakai oleh pengamen-pengamen, oleh penyanyi-penyanyi lain, di cover, di koplo. Lebih manfaat mana? Orang-orang yang nggak punya pekerjaan, pengangguran, kemudian mengkoplo, kemudian mengcover lagu Bung Roma untuk dijadikan sebagai mata pencaharian. Kalau mereka bukan bermanfaat, mendatangkan laknat untuk orang lain, mendatangkan mudarat untuk orang lain, jangankan duit, istri orang pun diminta. Terus mau diakui wali gitu. Tetapi dalam hal ini Kiai Imad tidak mengatakan kalau Bung Roma wali. Dengar sekali lagi. Ada kiai yang hafal seluruh lagu-lagu Roma Irama. Namanya Kiai Haji Raden Sarip Rahmat. Itu di rumahnya bukan kitab dia mah, kaset semua. Masya Allah. Padahal hafal Quran, pinter baca kitab kuning, tapi ngefan banget sama Roma Irama sampai dia mengatakan bahwa Roma Irama adalah waliyun min auliyaillahi ta'ala. Paham? Kan mereka nggak bisa bahasa Indonesia, wajah impor, hidung mancung, kayak bule. Mereka kan nggak paham bahasa Indonesia. Si Bahar kalau ketemu sama orang yang datang dari Yaman, ngean ya, tengah bahasa Aceh. Baca kitabnya aja kebalik. Maunya dipanggil wali, ahli kitab, pengarang kitab, abuya, ulama, pejuang, jenderal. Omongan orang mereka nggak bisa dengar. Suruh mereka ngomong nggak bisa. Paham kalian? Orang yang paling parah itu orang yang goblok tapi tidak tahu kalau dirinya goblok. Orang yang goblok merasa dirinya pinter, nggak ada obat itu. Ya, ketika orang-orang gila dijadikan sebagai wali, patut dipertanyakan kewarasannya. Jadi kita nggak usah banyak-banyak bacot, nggak usah kita sindir mereka. Ya, orang-orang yang mengangkat orang gila menjadi wali patut dipertanyakan kewarasannya.
Orang-orang yang mengadopsi cerita-cerita dongeng sebagai karomah, sebagai bagian yang harus diimani di dalam agamanya, maka patut dipertanyakan kewarasannya. Orang yang berani mengaku sebagai orang perang, tinggal di tempat yang aman, nyaman, itu patut dipertanyakan kewarasannya. Orang yang mengaku sebagai orang perang, kerjanya minta-minta sumbangan, mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, tetapi dari akhlaknya, dari ilmunya, dari kealimannya, tidak sesuai dengan omongannya. Maka orang-orang seperti itu patut dipertanyakan kewarasannya. Orang-orang yang merasa penting bagi orang lain, orang-orang yang merasa dianggap penting oleh orang lain, tapi tidak berarti apa-apa ketika kita telusuri karya-karyanya tidak ada, kekuatan-kekuatannya cuman hayalan, kemampuannya cuman bualan, patut dipertanyakan kewarasannya. Ya, saudara. Jadi ini sangat jelas sekali, lebih tinggi derajat kita daripada ikan nila. Kemana aja, Bung? Jangan bahas itu, aib itu. Pakar ikan nila bahas DNA kita. Pakar ikan cupang bahas DNA kita. Kita mau disamain dengan ikan cupang, capek deh. Lontek dijaga polisi, saudara. Ya. Terus bilang apa? Tesis, katanya tesis abal-abal, lulusan kandang kebo. Orang dalam kandang kebo aja nggak terbantah tesisnya. Ya. Salam dari Cimahi Bandung, salam buat teman-teman. Itu di mana tadi dia? Yang tadi udah pulang belum? Udah balik belum? Si Pesong. Dia lagi ngadu mamanya. TJ mau nikahin mak. Kira-kira mak mau nggak? Mau, pasti mau maknya. Mak kalau lihat TJ pasti suka. Oke teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagi siapapun Anda yang masih mempercayai bahwa Habib itu bisa memberikan pertolongan pada Anda, pada saat kenyataannya sekarang di alam dunia, bukan mereka memberikan syafaat, justru merekalah yang mendawir Anda, meminta syafaat kepada Anda. Ingat, ad-dunya miratul akhirah, dunia itu cerminan akhirat. Orang yang di dunia saja sudah minta syafaat, apalagi di akhiratnya. Maka hanya orang-orang yang memiliki kesadaran, hanya orang-orang yang basirohnya hidup, dia akan mampu adalah keaiban, kebohongan daripada habaib ini semua. Maka hati-hati Anda mencintainya. Padahal mereka dakwahnya tidak pernah menjelaskan tentang keagungan Rasulullah. Jarang mereka menjelaskan keagungan para sahabat yang mulia. Bagaimana jarang mereka menceritakan kisah perjuangan orang-orang yang hebat, para salafus soleh. Yang mereka ceritakan hanyalah orang-orang di kalangan mereka sendiri. Yang sebetulnya kalau kita lihat dalam kitab-kitab sejarah, tidak pernah diceritakan orang-orang itu kelebihannya dan kehebatannya. Maka oleh karena itu janganlah kita tertipu lagi tadi semua ya. Apakah mereka asli ataupun palsu? Yang asli saja kalau seandainya memiliki watak yang demikian sama sekali tidak ada gunanya. Tadi semua karena inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan manusia itu adalah ada pada akhlaknya. Tetapi kita manusia, bahwa sesungguhnya kita harus memuliakan seluruh manusia karena kata Allah walaqad karramna bani Adam. Dan Allah sudah menyampaikan, Allah telah memuliakan bani Adam. Jadi bagi dalam pandangan Allah tidak ada kemuliaan. Semua makhluk adalah mulia tadi semua. Sementara para habaib ini menganggap bahwa mereka adalah orang yang paling mulia. Sehingga siapa yang membaca Al-Quran tapi tidak ikut Habib sesat. Siapa yang membaca sholawat walaupun 1 miliar tapi tidak ikut Habib adalah sesat. Inilah fatwa yang sangat bohong yang sebetulnya diputarbalikan. Hidup mereka saja di alam dunia mencari syafaat kemana-mana. Apalagi bagaimana engkau akan berharap syafaat di akhirat nanti pada orang-orang macam begini. Apalagi sifat-sifat yang wajib bagi Rasul, sidik, amanah, tabligh, fatonah adalah juga tidak muncul pada mereka. Saya sangat mengharapkan kalau mereka itu dakwah adalah yang diceritakan adalah tentang baginda Nabi,
Yang diceritakan adalah tentang bagaimana perjuangan Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Bagaimana perjuangan Zaid bin Haritsah, bagaimana perjuangan adalah para sahabat-sahabat yang mulia, para sahabat Rasul semua. Tapi bukan, mereka bahkan mengisahkan ada Habib Zain yang katanya lebih cerdas daripada Imam Syafi'i. Tadi semua, tapi tidak ada karyanya, tidak ada kitabnya, tidak ada kisahnya. Inilah kebohongan yang luar biasa. Tadi semua, ingat, di dalam sejarah Islam, baik dari kitab internal maupun eksternal, semua orang yang punya jasa di alam dunia ini tercatat baik dalam kitab internal maupun eksternal. Keberadaan mereka akan ada buktinya, ya. Ada amaliyahnya, ada ilmunya, ada kitabnya yang mereka tinggalkan. Tapi orang-orang yang diagungkan oleh habaib ini justru adalah orang-orang yang tidak ada tapaknya. Kalaupun ada kitab yang ditulis, adalah hanya kitab yang ditulis oleh kalangan mereka sendiri untuk menggangungkan mereka sendiri. Bukan Rasulullah, bukan sahabat Rasul, dan lain sebagainya. Maka inilah harus dibedakan, fahami ya, bahwa tadi Kang bertanya, apakah Habib ini bisa memberikan syafaat? Demi Allah, mereka tidak akan bisa memberikan syafaat. Dan semua. Karena syafaat itu adalah segala sesuatu adalah tergantung pada keridhaan Allah. Baginda Nabi Muhammad pun tidak bisa memberikan syafaat kepada Abu Thalib pada masa hidupnya. Karena itulah sampai turun ayat Al-Quran. Itu adalah, firman itu adalah jadikan satu pelajaran kepada kita para kiai, para ustadz. Dalam berdakwah kita jangan pernah kita memberikan jaminan kepada siapapun. Karena semua hak prerogatif Allah. Rasulullah yang agung sekalipun tidak bisa memberikan jaminan. Sampai beliau berkata, ya Rasulullah, adakah manusia di alam dunia ini yang bisa ke surga dengan amalnya? Kata Nabi, lah. Ditanya oleh Mu'ad bin Jabal, ya Rasulullah, bagaimana dengan engkau? Termasuk aku. Aku pun tidak akan bisa masuk surganya Allah kecuali dengan adanya rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Habib-Habib ini menawarkan syafaat, menawarkan surga kepada Anda, sementara dia di dunia menawarkan neraka pada dirimu. Senantiasa di dunia, senantiasa adalah merampok pada kalian dan merasa orang yang paling mulia. Ingat, orang yang merasa paling mulia adalah orang paling hina di dunia ini. Orang yang mengaku sesuatu adalah dia itu adalah menunjukkan adalah kepalsuan. Tadi semua. Orang yang mengaku mursyid pasti palsu. Orang yang mengaku wali batal kewaliannya. Dan orang pun yang mengaku duriat. Karena sepengetahuan saya, orang yang duriat yang asli banyak dikisahkan adalah mereka justru tidak mau mengakui. Kenapa? Karena rasa malunya tadi semua ya. Duriat yang asli dia akan bersembunyi. Itulah kenapa para wali songo dan keturunannya ada yang disebut dengan Tubagus, ada yang disebut dengan Raden Roro, ada yang disebut dengan Ajengan, ada yang disebut dengan Aceng, ada yang disebut dengan banyak. Karena mereka sama sekali ingin sembunyi di masyarakat. Karena membawa nama Rasulullah itu tidak mudah, sahabat. Membawa nama manusia yang agung itu tidak mudah. Karena apapun kesalahanmu akan dinisbatkan kepadanya. Bagaimana mungkin seseorang yang mengatakan dalam tubuh ini ada mengalir darah Rasulullah, sementara perbuatannya lebih mirip perbuatan iblis. Tadi semua ya. Dan Anda yang mempercayainya adalah merupakan bagian daripada mereka. Maka kalau menurut saya, kalau di dalam hati kalian masih ada kecintaan kepada mereka, sesungguhnya adalah ada sesuatu adalah fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Pasti ada penyakit di hati kalian. Maka oleh karena itulah kenapa Allah kunci khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Hanya kita orang-orang yang memiliki kesadaran yang akan melihat Rasulullah dengan benar, melihat hak Allah dengan benar, kita akan mengerti kepada siapa kita akan mengikut tadi semua ya. Maka pahami oleh kita. Nah, ada yang keempatnya adalah selain Ahlul Bait, Dzurriyyatur Rasul, Alu Muhammad, ada Idratur Rasulillah. Ini adalah sekelompok manusia memang, walaupun dia tidak maksum tapi dia mahfud. Adalah golongan mereka adalah para aulia Allah yang dari mulai zaman sahabat dia sampai sekarang musalsalah. Mereka adalah orang yang senantiasa dijaga kemuliaannya oleh Allah. Maka kalau ditanya seseorang itu pasti, kalau dia seorang aulia pasti bapaknya seorang aulia. Terus sampai kepada baginda Nabi. Itulah disebut Idratur Rasulillah. Dia sanad ilmunya sampai kepada Rasulullah. Dan juga dia sanad nasabnya adalah juga sampai kepada Rasulullah. Yang sanad nasabnya sampai kepada Rasulullah pun tidak ada gunanya selama dia tidak sebagaimana Kan'an adalah sanad nasabnya jelas kepada Nabi Nuh, tapi Allah tidak mengakuinya, tidak menerimanya. Karena pada dasarnya ingat, dalam diri kita ada dohir, ada batin. Ada diri yang dohir, ada diri yang batin. Diri yang batin adalah berkaitan dengan syahadatu tauhid la ilaha illallah. Berarti diri yang batin adalah
adalah ketersambungan kita dengan Allah. Sementara diri yang dohir adalah Muhammadur Rasulullah. Ketersambungan kita dengan kekasihnya adalah utusannya dalam dunia ini. Maka itulah sahabat, kenapa dalam Al-Quran Allah berfirman, siapa yang tidak bertemu dengan Allah dan Muhammad, tidak kenal dengan Allah dan Muhammad di dunia ini, jadi semua, maka dia tidak akan bertemu dengan Allah dan Muhammad di akhirat nanti. Wa man kana fi hadil a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Itu saja Kang Budi yang jawaban dari Abah tadi semua. Jadi kalau ada dari ceramah-ceramah Habib itu mengatakan bahwa kami bisa memberikan syafaat hanya lewat kami lah, tadi semua bohong semua itu ya. Ingat sekali lagi, mereka itu jauh daripada akhlak-akhlak. Jangankan berakhlak Rasulullah, jangankan akhlak sahabat, jangankan akhlak tabi'in. Maka kalau kita lihat lebih banyak lebih akhlak Abu Jahal kepada para sahabat semua ya. Mereka hanya mengajarkan kebencian, mengadu domba, mencaci maki, mengagung-agungkan klan-klannya, tapi tidak mengagungkan Rasulullah, tidak mengagungkan para sahabat Rasul, tidak mengagungkan salafus saleh yang telah berjuang untuk agama ini. Jangan salah, sekali lagi, saya bicara dari hati nurani yang paling dalam, mengajak pada Anda semua, jangan bergantung pada kayu yang lafuk. Orang-orang kayak Rizik Syihab, kayak Bahar bin Smith, demi Allah, itu orang-orang yang, kalau orang yang sudah mampu melihat dengan basiroh, sangat buruk orang itu, kau ikuti akan, maka kau akan mendapatkan akibatnya. Jangankan di akhirat, di dunia saja. Anda masa tidak menyaksikan bagaimana pergerakan orang ini dari dulu? Ya tadi semua. Bacalah dengan hati nurani tadi semua. Pejamkan mata dohir kalian, maka kalian akan menyaksikan wajah yang aslinya tadi semua. Itu saja Kang Budi, Abah dari Pantai Pelabuhan Ratu. Mudah-mudahan sekali lagi, apapun mulai sekarang Abah tidak akan berhenti, akan menyampaikan apa yang harus disampaikan, karena semuanya adalah akan merusak pada seluruh umat Islam tadi ya. Benahilah akidahnya, benahilah syariahnya tadi semua ya. Ini ya, kita mudah-mudahan sekali lagi kita bergantunglah pada Allah, bergantunglah pada apa yang dibawa Rasulullah SAW dan para salafus saleh dan ulama-ulama yang menjadikan pewarisnya. Mohon maaf atas kurangan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum.